Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat petani milenial dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Bang Al di channel Petani Milenial. Selamat pagi sahabat petani milenial. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan semuanya selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat petani milenial, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengajak sahabat petani milenial untuk berkunjung ke tempatnya salah satu petani sukses, petani milenial yang berkecimpung di dunia pertanian, yaitu budidaya kunyit hitam, sahabat petani milenial. Mungkin kalian tidak asing lagi dengan namanya Kang Sarip, ya. Kang Sarip ini adalah petani muda yang sukses terjun di dunia pertanian, yaitu berbudidaya kunyit hitam. Nah, langsung saja yuk kita temui orangnya. Let's go. Masya Allah Kang, luar biasa ih. Kebetulan, gak ada yang kebetulan ya di dunia ini ya. Aduh, Masya Allah. Ini satu kehormatan bagi kita nih kedatangan beliau. Apalagi langsung di shoot nih, ini luar biasa banget. Masya Allah, iya Kang. Soalnya kan para generasi muda ini, petani milenial ini ingin banyak belajar. Apalagi Kang Sarip nih, luar biasa. Semua petani milenial pasti sudah tidak asing lagi yang namanya seorang Abdul Sarip Hidayat, petani milenial, petani muda yang sukses terjun di dunia pertanian, kemudian berbudidaya kunyit hitam. Pasti sahabat petani milenial ini sudah paham sekali Kang Sarip. Iya, Masya Allah. Kang Sarip, kira-kira mungkin Kang Sarip bisa kenalan dulu sama sahabat petani milenial, karena sahabat petani milenial ini semuanya ada di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan juga nanti bisa silaturahmi, mungkin bisa main ke rumah Kang Sarip. Siap kan? Waduh, luar biasa banget. Pastinya sudah tidak asing lagi lah ya sama beliau dan beliau, bukan saya. Udah asik aja nih kayaknya nih. Ya pasti udah tidak asing lagi sama-sama beliau-beliau ini, dan pastinya beliau juga termasuk saudara saya juga. Ya alhamdulillah baik ya kan, welcome, aware, humble, dan juga rajin menabung pastinya. Yang penting mau usaha dan nggak mau jadi kaum rebahan. Asik. Ya kita bangun ya dari kaum rebahan ya. Betul. Baik, bismillah. Mohon izin. Iya, Kang, ayo. Mohon izin dan. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran nih dua bodyguard saya. Sombong amat. Sombong benar. Ya, kehadiran dua saudara saya jauh-jauh ya. Alhamdulillah. Dari mana? Dari Depok Cimanggis. Dari Depok Cimanggis, yang alhamdulillah juga terlihat ya segar, bugar, sehat walafiat itu yang paling utama, yang menjadikan wasilah kita bisa silaturahmi. Pokoknya makasih banyak ya atas kedatangannya. Mudah-mudahan ini juga menjadikan barokah untuk kita ya di sini, dan juga menjadikan semangat lah pastinya. Betul Kang, ya, motivasi. Motivasi bahwasanya antum tidak melupakan saya. Alhamdulillah, intinya mah itu. Ini kan termasuk, ini adalah mentor saya dan senior saya nih beliau. Ini tawadu bener, luar biasa bener loh. Tawadu apa tarawudu? Tawadu, taramawadu. Iya. Aduh, yang pasti kenalan nih gitu ya. Betul Kang. Mohon izin saya perkenalkan diri, nama saya Abdul Sarip Hidayat, asli dari Citerep. Mantap. Ya. Memang ini udah menjadi tanah kelahiran dan juga tempat saya dulu main kelereng sampai sekarang ini. Cuman ada beberapa waktu mungkin saya di luar ya, mungkin 4 tahun juga 5 tahunan lah ya. Terus disambung 3 tahun juga di luar. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan nih sampai akhir hayat di sini gitu, di tanah kelahiran. Karena banyak hal yang memang juga harus saya pikirkan dan harus saya perjuangkan lah pada intinya. Mobil khusus sih ada orang tua di sini. Karena pengabdian yang terbaik adalah pengabdian kita kepada orang tua yang masih ada. Orang tua masih lengkap Pak? Tinggal satu. Ya. Harus dijaga, betul. Disayangi sama dibahagiakan. Betul sekali. Luar biasa. Mohon doanya mudah-mudahan orang Amin. tua sehat Panjang ya. umur. Termasuk orang tua komandan. Sama Kang. Pak Ustadz juga mudah-mudahan sehat walafiat ya. Amin. Jadi pada intinya itu aja, nama, alamat udah ya. Jadi kalaupun tadi yang beliau sampaikan mau mampir ya
dengan senang hati. Alhamdulillah. Hati. Istri berapa nggak? Waduh, kalau nanya istri malah ketawa gitu. Aduh, berapanya itu? Iya, Kang istri Dan? berapa kan? Kan Istri sunnah. alhamdulillah satu Kang Dan. Baru satu. Makanya mau minta ilmunya sama beliau. Aduh. Kok Ampun. bisa 2-3 gitu loh? Ampun. Gimana? Baru satu kan? Baru satu juga. Satu aja. Keceplosan. Satu aja cukup. Enggak, kan ada pepatah mengatakan Iya, iya. satu aja kita sukses gitu ya. Apalagi Berkat doa beliau, Apalagi yang bujang gitu. apalagi 2 mas. Mungkin bisa lebih sukses lagi. Anak aja 2. Iya. Ini judulnya kunyit apa istri? Wah, kunyit. Kunyit udah. Jangan jadi bilang. petani milenial memang ini repotnya ketika reuni ya, kita alhamdulillah perlu tahu juga background dari beliau. Masya Allah. Sama kita bedanya seperti ini, kalau beliau alhamdulillah menempa perjalanan pendidikan langsung di Darussalam Gontor. Kalau kita hanya berafiliasi di Madura sama berafiliasi di Gontor, ternyata kita ketemu dengan Mudabir kita. Kang Sarip Mudabir kita. Salam dari Binjai. Ya, jadi pembahasannya saya selain cocok tanam ya mohon maaf memang harus ada bau-bau religius Masya Allah. saling mengingatkan. Karena kita ini apa ya? Bukan cuma ketemu dengan petani tapi ketemu sambil reuni ini. Betul. Nah, baik sahabat petani milenial, untuk sekarang ayo kita kulik-kulik, kita minta informasi tentang bagaimana berbudidaya kunyit hitam yang baik dan benar. Nah, ini adalah beliau ahlinya nih. Luar biasa. Kang Sarip, Ya. kita mau bertanya nih sedikit. Kan background Kang Sarip ini kan seorang santri, kemudian juga Kang Sarip juga ustadz juga, kemudian juga Itu Pak yang RW berat tuh. juga. Nih, Aduh. Kang Sarip, kira-kira gimana awal mulanya Kang Sarip bisa tertarik terjun berbudidaya kunyit hitam, Kang Sarip? Sedangkan kan yang saya tahu ini, yang saya baca bahwa kunyit hitam ini kan termasuk tanaman yang langka. Kemudian juga cuman ada beberapa negara yang cocok menanam kunyit hitam seperti India, kemudian Singapura, Malaysia dan Thailand. Nah, kenapa Kang Sarip bisa tertarik menanam kunyit hitam ini? Bisa tertarik dan awal mula mungkin. Iya betul. Sebetulnya awal mulanya karena memang abah itu petani. Abah petani dan kita paham benar mekanisme di pertanian seperti apa, mulai dari produksi, supply sampai ke demandnya itu seperti apa. Cuman kan itu di komoditi, bukan komoditi rempah, tapi di singkong gitu. Tapi beliau bisa juga langsung ke hilirnya gitu. Beliau bikin tape gitu, enggak sekonyong-konyong jual singkong mentahnya, enggak, tapi memang beliau diolah lagi sehingga value-nya ada. Maksudnya nilai jualnya dapat lah, beda lagi dengan para petani yang memang panen langsung jual itu mungkin nggak dapat banyak hasilnya. Nah di Jahe pun sebetulnya seperti itu, kita menduplikasi sistem mekanisme yang abah terapkan dulu sampai beliau itu mungkin termasuk petani sukses lah dulu, sampai jadi dulu para petani singkong itu pasti setornya ke abah. Angkulak Gitu. Setor ke abah jual ke Jakarta dulu, sampai punya mobil kan dulu. Keren kan orang dulu punya Emang iya, mobil dulu. gitu. Kita nggak nyombongin, tapi ini hikayah dari abah tuh seperti itu ceritanya. Nah, mungkin kalau dibilang turunan enggak, karena satu-satunya anak dari abah yang jadi petani saya doang. Masya Allah. Saya doang gitu. Dan itu juga bukan atas unsur kesengajaan, enggak, emang itu mah diprogramin dulu gitu ya. Bahkan abah bilang, abah mah feeling hati, katanya aku mah bakal sukses di pertanian, bukan di mana-mana. Abah bilang kayak gitu, feeling abah nih gitu. Padahal waktu itu kita nggak tahu bukan dibilang sukses juga, sekarang nggak juga sih. Biasa aja kamu bakal nekunin lah, intinya nekunin di dunia pertanian, bukan di dunia yang lain-lain, karena kamu akan terlahir sebagai guru dan nanti kamu akan menggurui di bidang pertanian dan yang lainnya. Berarti orang tua Kang Sarip itu udah punya pandangan jauh ke depan ya, Masya Allah. visioner. Iya. Betul. Sampai Mamang juga bilang gitu. Mamang bilang, sok tekunin nih jangan darah, insya Allah kamu akan Berhasil lah. berhasil. Kamu akan seperti bendera.
di atas tiang, bukan setengah tiang, bahaya kalau setengah tiang kan, di atas tiang terlihat oleh orang banyak katanya gitu. Cuman ya dengan segala kelemahan saya, dengan segala kekurangan, saya juga nggak merasa sempurna kok. Saya juga masih banyak salah karena di atas langit ada langit lagi. Kalau dibicara menguasai budidaya secara baik dan benar juga tidak, karena masih ada juga tanaman yang mati. Karena iklim sekarang, cuaca sekarang juga tidak menentu, benar-benar ekstrim. Betul. Kalau dulu bisa ditebak Kang Dan ya. Kalau dulu bisa tebak antara musim kemarau dan hujan. Kalau sekarang udah nggak bisa ditebak antara musim hujan dan kemarau. Iya. Dan juga polusi terlalu banyak sekarang sehingga mempengaruhi ya kadar apa namanya ya apa zat asam nih dari air hujan dan sebagainya. Pokoknya banyak deh faktor-faktor yang mungkin juga merugikan ya, mempengaruhi budidaya para petani. Dan itu bukan hanya di komoditi rempah saja, tapi di biji-bijian, buah-buahan, sayuran semua rata. Makanya harga cabai mahal sekarang. Kenapa? Karena sulit budidaya di musim hujan, banyak kan mati. Betul Kak. Kenapa? Iya, kenapa harga sayuran mahal sekarang? Karena memang di musim hujan ini menjadi tantangan besar dan secara ini ya apa namanya produksi semakin menurun dong. Sedangkan kebutuhan ya kan pasar banyak, sedangkan produksi sedikit, ya itulah yang menyebabkan naik turunnya harga. Tinggal SDM-nya ayo yang mau berjuang gitu ya kan, yang mau usaha. Kalau di luar negeri masih bisa diantisipasi dengan merekayasa lingkungan. Contoh musim dingin dia bisa dihangatkan gitu ya. Ada heaternya ya. Apa sih namanya? Ada penghangatnya, penghangat ruangan gitu. Betul. Jadi direkayasa lingkungan itu sesuai dengan suhu dan kelembaban yang dibutuhkan oleh tanaman. Betul. Tapi kalau di Indonesia kan nggak ada. Nggak ada. Bahkan Ya. negara Cina kemarin saya baca di media, negara Cina itu membuat matahari buatan kan. Iya, Akan tahu beritanya. betul. Membuat matahari buatan sesuatu yang luar biasa. Tapi tetap nggak bisa menyaingi Tuhan yang membuat matahari. Dan nggak bisa menyaingi Indonesia yang kaya akan sumber daya alam. Coba. Keren banget di Indonesia tuh. Betul. Sayang banget kalau kita nggak fokus ikut. Intinya itu. Nah itu SDM kita yang kurang. Nah lanjut Kang, punten nih. Saya mau tanya, kira-kira ini cara merawat atau menyemai kunyit hitam ini susah nggak sih Kang? Semua budidaya sebetulnya relatif ya. Dibilang susah enggak, dibilang mudah juga enggak. Tergantung daripada penguasaan kita ya, penguasaan kita, pemahaman kita terhadap tanaman itu sendiri. Misalkan tanamannya berumbi ya berarti jaga kelembabannya, suhunya dan sebagainya, itu faktor utama. Karena apa namanya unsur hara makro dan mikro berfungsi kalau memang dari suhu dan kelembaban itu memang stabil. Jadi itu nggak akan berfungsi, bakteri itu nggak akan hidup kalau misalkan dari sisi kelembaban, suhu dan kelembaban. Karena fusarium itu ada dua. Fusarium itu ada dua faktor penyebabnya. Yang pertama karena apa? Jamur. Yang kedua karena bakteri. Kalau misalkan karena apa sih namanya bakteri, ya kalau bakteri berarti terlalu lembab. Gitu ya. Tapi kalau misalkan jamur dia terlalu kering. Gitu. Jadi apa berlawanan lah gitu ya. Jadi kalau fusarium itu tergantung itu. Nah itu semua kan ada faktornya. Karena terlalu lembab, karena terlalu kering. Makanya kalau terlalu lembab dan kering itu biasanya tidak akan berfungsi tuh. Ya tidak akan hidup atau tidak akan terjadi suatu kehidupan di media tanah itu sendiri. Makanya dibilang susah apa enggak? Dibilang susah enggak, dibilang mudah pun enggak. Jadi kalau suruh milih, kembali lagi milih kunyit hitam apa jahe? Itu lebih kunyit hitam karena gampang. Masya Allah. Lebih mudah lah ketimbang jahe. Kalau jahe itu lebih ini apa namanya? Agak sensitif Dan memang kita kudu sabar. Kita harus mengajak lebih dalam gitu, mengajak interaksi lebih dalam lah. Lebih mudah baper. Bener, lebih mudah baper, bener. Ngeri banget baperan jahe ini. Aduh, dicolek dikit aja udah kuning ya kan? Dikasih air hujan sedikit, Iya. langsung. Iya kebanyakan ya. Nah, Kang Sarip, Ya. kira-kira saya mau tanya ini untuk sahabat petani milenial nanti yang mungkin mudah-mudahan mereka tertarik dengan kunyit hitam ini, untuk media yang bagus untuk cara menanam kunyit hitam ini, medianya kira-kira apa saja sih Kang komposisinya? Pastinya media yang bagus yang saat ini kita gunakan
itu memang yang mensupport unsur hara atau unsur hara untuk tanaman itu sendiri, yang memiliki fungsi-fungsi yang mensupport unsur hara nitrogen, fosfor, kalium dan sebagainya. Nah kalau dari bahan-bahan kita menggunakan yang pertama itu ada kokopit, terus sekam bakar, sekam mentah, kotoran hewan kambing, koi kambing, ya, terus ada asam umitnya juga. Asam umit. Kalau kotoran sapi, ayam bisa nggak? Itu bisa juga. Soalnya kan kita ini kan luar biasa ya, di daerah Indonesia ini bermacam-macam Iya, ternaknya. Ada unggas, ada kambing, sapi, ayam, segala macam. Nah, mungkin kan sahabat petani milenial ini ingin memanfaatkan dengan sumber daya alam yang ada di sekelilingnya gitu. Betul. Cuman mungkin kalau yang kita aplikasikan di lapangan kita Iya. ya, itu secara persentase aja sih. Kalau kita menggunakan kotoran hewan kambing sekian, kalau sapi sekian, ayam atau unggas sekian. Ada juga kan kalau di daerah Bangka itu mereka menggunakan kotoran walet. Walet, baru dengar sih. Iya. Burung waletnya aja susah Itu buat punya dicari. kandungan kalium yang tinggi. Saya percaya orang sarang burungnya aja luar biasa bermanfaatnya. Iya, betul. Ya. Makanya apa sih namanya, persentasenya seperti itu, dan itu ada treatmentnya tersendiri, ada treatmentnya. Makanya kita sarankan untuk apa sih namanya, difermentasi terlebih dahulu lah media, karena Difermentasi jangan dulu. sampai ada kandungan-kandungan yang berbahaya yang berdampak terhadap budidayanya. Jadi harus difermentasi untuk menetralisir dan juga mengangkat apa unsur hara makro dan mikro yang baik untuk tanaman. Itu bahan-bahannya itu, Kang Dan. Kang, ini subhanallah ya sahabat petani milenial, bisa lihat di sini kunyit hitamnya subur banget tuh. Ini walaupun ini kira-kira usianya berapa bulan nih? Belum Kang Sarip? lama. Ini Belum masih lama. 1 bulan setengah. 1,5 bulan. Ini tunasnya udah ada berapa tunas? Kita bisa boleh mendekat sahabat petani milenial. Ini kita hitung sama-sama nih. 1, 2, 3, 4, 5. 5, Masya Allah, subhanallah. Ini 1 bulan sudah memiliki 5 tunas. Betul. 1 bulan setengah. Iya. Itu dari pindah semai ya. Pindah sama. Jadi semai dulu, harus Hmm. semai. Nah, 1 bulan setengahnya. Kang Sarip ini luar biasa ya, Kang Dede. Beliau ini menanamnya itu di media polybag, kemudian ditata rapi seperti ini. Masya Allah, luar biasa. Nih, saya dengar Kang Sarip ini tanaman kunyit hitamnya kemarin katanya sudah ada yang menawar 1,2 M. Iya. Itu bener apa bohong? Itu ya, betul Kang banget. Sarip? Betul. Betul banget. Masya Allah. Coba ceritain gimana bisa ditawar 1,2 M. Itu kalau ibaratkan saya ya, itu bisa beli mobil, beli rumah. Kami Itu- lagi. Iya. Nggak berani. Itu gimana? Coba Kang Sarip jelasin kenapa 1,2 M itu bisa ditolak, kenapa? Jadi waktu itu beliau mau investasi. Hmm. Saya ada uang, cuma saya nggak pandai nih di budidaya gitu kan. Saya melihat ada potensi di kunyit dan saya udah searching dan harga kunyit mahal gitu. Gini banyak lah ya apa sih namanya, pernyataan beliau ya. Yang pada intinya beliau bilang, Mas Sarip itu ada berapa totalan semuanya? Udah saya tawar aja nego ya bolehnya. Totalnya berapa ini Kang? Berapa pot ini Kang? Kalau sama yang di sana adalah kurang lebih 1.500-an. Masya Allah, 1.500 sahabat petani milenial. Bayangkan 1.500 itu kilonya berapa Kang? Itu kalau di Sekarang, kita, kilo di kita itu bermacam-macam sih, bervariasi ya harga itu. Kalau di kita 3.800.000 per kilo. 3.800.000 kalian Kalau di punya kita. 10 kilo, kalikan. Karena pasar pun nanti kita bantu dari kita. Kalau beli di kita cuman ya, kalau beli di luar kita no. Karena secara varietas secara ini kita juga nggak bisa mengontrol ya. Jadi quality control kita, QC kita ya dari situ. Bibit dari kita bisa mengestimasikan akan panen kapan, ini kapan dan sebagainya. Berarti untuk para sahabat petani milenial, kalau misalkan beli bibit kunyit hitam ini ke Kang Sarip, nanti menjualnya juga bisa ke Kang Sarip Bisa, ya? bisa. Sahabat petani milenial, silakan bagi kalian yang minat untuk membeli bibit
kunyit hitam boleh langsung hubungi, nanti Cuman saya cantumkan nomor di Kang Kita Sarip. nggak mau dibilang jualan bibit, karena ada juga yang lebih mahal dari kita. Ada juga ya. Kita nggak dibilang nggak mau jualan bibit. Pas, berarti harganya Kalau ini mau nanam betul ya? silakan, enggak ya nggak apa-apa. Kita nggak pernah mempromosikan, ayo nanam enggak. Cuman kita mempromosikan, ayo jaga bumi kita, intinya begitu. Betul Kang. Karena kita juga bukan profit oriented gitu, Hmm. bukan ini nyari profit dari YouTube aja. Kita udah gede, ngapain sih nyari yang Betul. lain gitu loh. Betul Iya Kang. nggak sih? Masya Allah. Apalagi menzolimi petani, nauzubillah. Cuman tujuan kita itu untuk mengajak ya Kang, Mengajak, ya? ayo jaga bumi Mengajak kita. betul untuk Wala- melestarikan apa- alam. Jangan, nah intinya jangan merusak Ayo, bumi dong. apa Kang Dede? Ayo Pak Ustadz. Ya intinya Dhaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat Nah. aydinas. Jadi rusaknya daratan dan lautan akibat tangan jahil manusia. Nah ini ada manusia-manusia yang mau ngerawat. Ayo kita Ya deketin, kita Allah, temenin. Betul. Anak muda nih harus semangat. Bener nih, lengkap bener nih. Ya Allah. Harus semangat, harus memotivasi. Kita nomor WA-nya dong nggak sih? Tenang, nanti kita cantumin. Oh, cantumin. Untuk para yang masih jomblo, yang masih single, beliau juga masih single nih Kang Dede. Nanti saya cantumin Yang single ini, nomor WA-nya sama Instagram. Oh, gitu. Iya. yang single ini masih belum punya investasi 1,2 miliar. Ah. Yang ini boleh. Yang ini boleh. Masya Allah. Lanjut Kang. Jadi gimana nih Kang bisa ditolak 1,2 M ini? Masya Allah. Kita nggak nolak sih, kita ngasih tawaran. Karena kita bilang ke beliau itu, ini aset saya. Saya kalau kehilangan ini, saya kehilangan riset saya. Karena jujur ini pelajaran dan ini baru pertama kali kita nanam dan terbukti Masya Allah. ya. Kita ada kegagalan di sini terjadi gitu. Itu pembusukan karena potnya ini nggak, kita lupa untuk ngelubangin dan itu kurang lubangnya sehingga sirkulasi air itu tidak efektif. Resapannya Bu. Pembuangannya pembuangannya. kurang. Betul. Masya Allah. Jadi terlalu lembab akhirnya busuk. Kan itu belajar. Coba kalau kemarin kita jual, nah kita dikit garam. Gitu. Akhirnya ya alhamdulillah Allah ngasih gambaran, kita nggak tergiur. Kita bilang ini aset saya. Kalau saya ngepluk saya di sini. Kalau saya ini pasti di sini. Dan ini pun menjadi tabungan saya bilang. Masya Allah, subhanallah. Mudah-mudahan kami berdua bisa niru Kang Sarip ya. Masya Allah. Terus sahabat petani milenial, kita ambil garis besarnya bahwa seorang yang sukses pasti pernah mengalami kegagalan. Jadi perbanyaklah kalian Gagal. mengalami kegagalan. Yuk, gagal yuk. Karena Salah ya. proses sukses dari awalnya Gagal. sebuah kegagalan sahabat petani milenial. Bercanda. Seperti Yuk, Kang Sarip. Yuk mencoba, yuk gerak Iya. yuk. Bisa, yuk. Jadi Gerak. jangan takut Yuk, untuk bisa, yuk. gagal ya Kang ya. Jangan takut untuk gagal, jangan Korban TikTok kayaknya nih. Enggak. Yuk bisa yuk. iya. Luar biasa Kang Sarip. Masya Allah. Kira-kira apa lagi Kang Dede yang mau ditanyakan mumpung kita ada dengan Kang Sarip? Beliau ini waktunya sangat sulit, sangat terbatas. Mantap. Kita Iya. manusia biasa juga. Beliau nih hiperbola, bola voli, cemes terus gitu. Ah, Kang Sarip nih waktunya sangat sempit sahabat petani milenial. Apa Kang Dede mau tanya Nggak, apa pada lagi? intinya kami dari channel Petani Milenial ya mengucapkan terima kasih kepada Kang Sarip sudah meluangkan waktu, sudah mau bersilaturahmi, ya bermuhadasah lah gitu, ngobrol bareng sama kita di sini berbagi ilmu dan pengalaman. Yang jelas tadi dari mulai pembibitan, penyemaian sampai ke pemasarannya sudah dijelaskan oleh Kang Sarip. Ya seperti yang Kang Sarip bilang, kita nggak ngajak untuk menanam, tapi kita mengajak untuk merawat bumi ya, untuk menjadi kaum yang mau bergerak. Karena di mana ada pergerakan di situ ada rezeki pastinya. Bagi siapa yang tidak mau bergerak ya jangan hanya percaya takdir kalau tidak mau ikhtiar kan seperti itu. Betul, satu lagi. Sama halnya kita mengayuh sepeda Kang. Apabila kita diam di tempat tidak di kayu, Ya. maka apa akan terjatuh. Sama halnya dengan kehidupan kita, apabila kita tidak mau bergerak, kita tidak mau usaha, kita tidak mau ikhtiar, maka kita tidak akan menjadi orang yang sukses. Begitu sahabat petani milenial. Kang Sarip kalau ini Kang Sarip Pesan-pesan Kang Sarip Ya, untuk Kang. sahabat petani milenial. Ya. Iya, Ada apa tadi? Pesan-pesan. ada Siapa Kang dulu Sarip, nih? Kang Ada Sarip, dulu. Kang Sarip langsung. Enggak, kalau quote-nya dari Kiai Haji Imam Jarkasih, saya menginginkan ada 1000 gontor di Indonesia. Quote-nya Kang Sarip, kita menginginkan ada 1000 petani milenial yang bisa menyebar di Indonesia. Bondo bau pikir lek perlu sak nyawane pisan. Sekarang Kang Sarip, Silakan, kita Kang Sarip. buka pesan-pesannya untuk memotivasi generasi muda, kemudian juga untuk para petani milenial. Kang Sarip. Ya. Pertanian itu adalah apa sih namanya ya? Kekayaan yang terpendam, kekayaan yang tidak terlihat.
dan akan terlihat bagi siapa yang memang sudah nyemplung di dunia pertanian. Itu yang pertama ya. Yang kedua, petani itu indah, nikmat. Betul kan? Kita mau makan apa aja alhamdulillah enak, nikmat ya, karena secara gitu petani itu meskipun kepala teri tapi bukan buntut hiu. Beliau adalah pengusaha, tidak terikat dengan siapapun, bebaslah alhamdulillah gitu ya. Terus untuk menjadi petani, insya Allah tidak pernah terlepas dari sedekah jariyah. Kenapa demikian? Karena petani selalu menyumbangkan oksigen dari apa yang dia tanam. Betul. Ya, selalu menyumbangkan oksigen dan memberikan apa sih namanya semangat hidup bagi siapapun, mau itu apa sih namanya terkait dengan jabatan atau usaha apapun pasti butuh makan kan. Makan padi siapa yang nanam kalau bukan petani? Betul. Lalapan apa yang dimakan selain petani? Ayam pun nggak bisa hidup kalau nggak ada bibit-bibitan yang dia makan dan sebagainya. Intinya kembali lagi semua petani. Petani terlahir dari tanah, maka jangan lupakan tanah ya. Memang juga kita terlahir dari tanah. Jadi jangan sombong-sombong bener kita sama tanah. Jangan lupain, apalagi merusak jangan. Jadi kita kembali lagi kepada tanah. Intinya jangan lupain tanah, dan meskipun kita berdiri di atas sana, tetap kita lahir dari tanah dan kita benar-benar hidup atas daripada manfaat tanah itu sendiri gitu ya. Rekan-rekan, tidak hanya di pertanian usaha itu mengalami kegagalan, tapi di semua usaha itu pasti ada gagalnya gitu. Jadi kita nggak nyemangatin yuk gagal yuk, enggak, tapi teman-teman nggak boleh putus asa dan langsung ngejengkang gitu, apa ngejengkang ya, jangan ngedown gitu, jangan putus asa gitu ya. Allah paling nggak suka ya wala tai asu kan di katanya gitu ya. Jadi jangan benar-benar jangan putus asa. Ketika gagal pertama, yuk coba lagi gitu ya. Dan itu akan menjadi pelajaran terbaik setelah kegagalan. Karena manusia itu benar-benar bisa menjadi yang terbaik setelah dia banyak belajar. Entah itu dari kegagalan, entah dari pengalaman-pengalamannya. Intinya tetap semangat lah. Khususnya para petani milenial yang didelegasikan oleh beliau ini luar biasa nih ya. Jadi jangan lupa untuk support, dan kalaupun nantinya ada viewers dari channel Abdul Syarif Hidayat, tolong please banget ya support dan dengan cara subscribe, like dan share sebanyak-banyaknya ya. Luar biasa kita support beliau karena beliau ini benar-benar ya mengajak kita untuk kebaikan ya. Amin, amin. Itu aja mungkin Kang Mus. Ya Kang Dan. Hatur nuhun Kang Syarif, luar biasa. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat untuk para generasi muda, kemudian juga memotivasi, memacu semangat para generasi muda ke depannya. Amin. Nah, mungkin hanya ini video dari kami sahabat petani milenial, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, jangan lupa tadi di like, di subscribe dan di share pada sahabat petani milenial yang lainnya ya. Mungkin hanya ini video dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya selalu petani milenial.